Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Trisuci Handayani. Di sini saya akan membahas sedikit tentang bakteri Salmonella typhi. Yang dimana kita akan membahas sedikit peranan Salmonella typhi dan juga penyakit apa saja sih yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi ini. Untuk teman-teman yang belum mengetahui, tonton video saya sampai selesai ya. Baik, yang pertama kita akan bahas apa sih Salmonella itu. Salmonella merupakan salah satu bakteri yang hidup di dalam organ pencernaan hewan. Salmonella sp pertama kali ditemukan pada penderita demam tifoid pada tahun 1880 oleh Ebert dan juga dibenarkan oleh Robert Koch dalam budidaya bakteri pada tahun 1881. Salmonella sp adalah bakteri yang berbentuk batang dan Salmonella typhi termasuk bakteri gram negatif yang mana dia berwarna merah muda. Bakteri Salmonella berada pada famili Enterobacteriaceae yang dimana klasifikasi dari Salmonella sp dapat dibagi berdasarkan spesies, subspesies, dan juga serotip. Genus Salmonella terbagi ke dalam dua spesies, yaitu yang pertama Salmonella enteric dan yang kedua Salmonella bongori. Salmonella juga salah satu penyebab salmonellosis yang dimana penyakit endemis dan akan menimbulkan kerugian yang besar di Indonesia. Nah, selanjutnya untuk kita mengetahui bagaimana sih karakteristik dari bakteri Salmonella typhi, maka kita dapat melihat ciri-ciri dari bakteri tersebut, yang dimana bakteri Salmonella typhi memiliki flagela dan dapat hidup lama di dalam air yang kotor, makanan tercemar, dan juga alas tidur yang kotor. Bakteri Salmonella typhi ini merupakan bakteri batang lurus yang tidak memiliki spora dan ia bergerak dengan flagel peritrik dengan ukuran 2-4 mikrometer dengan lebar 0,5-0,8 mikrometer. Bakteri Salmonella typhi secara uji biokimia reaksi tidak dapat mengurai asam amino triptopan menjadi indol. Namun dapat memfermentasi glukosa menjadi asam campur yang terdiri dari asetat, glutamat, dan juga asam pirutat pada media MR. Selanjutnya, sel terluar dari bakteri Salmonella typhi ini terdiri atas struktur lipopolisakarida kompleks atau LPS yang terbebas dari lisis sel sampai juga batas tertentu selama kultur. Bagian lipopolisakarida dapat berfungsi sebagai endotoksin dan berperan penting dalam menentukan virulensi organisme. Bakteri ini juga memfermentasikan glukosa dan manosa tanpa membentuk gas, tetapi tidak memfermentasikan laktosa dan juga sukrosa. Sebagian besar isolat Salmonella yang berasal dari bahan klinik menghasilkan H2S. Isolat Salmonella typhi pada media SSA atau Salmonella dan Shigella agar ketika suhu 37 derajat Celcius maka menunjukkan koloni yang tampak cembung, transparan, dan juga memiliki bercak hitam di bagian pusatnya. Bakteri Salmonella typhi ini dapat tertular atau dapat menyebar melalui kotoran maupun makanan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri tersebut.
Bahkan bakteri ini telah diketahui sebagai penyebab timbulnya penyakit selama lebih dari 100 tahun yang lalu, yang dimana pertama kali ditemukan oleh Dr. Daniel E. Salmon dari babi. Nah, selanjutnya apa sih akibatnya jika kita terkena bakteri Salmonella typhi tersebut? Nah, jadi teman-teman, jika kita terinfeksi bakteri Salmonella typhi, maka dapat mengakibatkan kita diare, demam seperti demam tifoid, mual, maupun perut kram. Karena bakteri Salmonella typhi tersebut, jika masuk ke dalam organ tubuh manusia, ia akan menyerang bagian sistem pencernaan pada manusia tersebut. Selanjutnya itu, pada Salmonella typhi memiliki 3 antigen umum, yaitu yang pertama ada antigen O atau antigen somatik, yaitu berada pada lapisan luar tubuh bakteri. Bagian ini memiliki struktur kimia lipopolisakarida atau endotoksin. Antigen ini tahan dengan suhu panas dan juga alkohol, tetapi tidak tahan dengan formaldehid. Yang kedua ada antigen H atau antigen flagella, yaitu terletak pada flagella fimbriae atau fili dari kuman. Antigen ini mempunyai struktur kimia suatu protein dan tahan terhadap formaldehid, tetapi tidak tahan dengan panas. Nah, yang ketiga itu ada antigen V. Antigen V ini adalah polimer polisakarida yang bersifat asam, berada pada kapsul atau envelop dari bakteri sebagai pelindung bagi bakteri Salmonella terhadap fagositosis. Nah, jadi teman-teman, ketiga komponen antigen tersebut, jika di dalam tubuh penderita, dia akan menimbulkan 3 macam antibodi yang biasa kita sebut agglutinin, atau dia penggumpalan pada eritrosit. Nah, pada pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana sih cara pencegahan demam tifoid. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah bahas bahwasanya Salmonella typhi itu tertular melalui makanan, kotoran, ataupun air yang sudah terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Maka dari itu, untuk kita mencegah terkenanya demam tifoid, diusahakan untuk kita selalu mencuci tangan dan juga menjaga makanan kita agar selalu bersih. Membersihkan diri setelah bepergian dari luar. Patogenesis demam tifoid. Dosis infeksi dari bakteri Salmonella typhi ini hingga dapat menyebabkan penyakit demam tifoid berkisar antara 1000 sampai dengan 1 juta organisme. Demam tifoid ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang ditularkan melalui makanan yang sudah tercemar oleh bakteri tersebut. Bakteri yang telah melewati lambung akan menembus mukosa epitel usus dan selanjutnya berkembang biak di dalam makrofag tubuh manusia. Bakteri yang telah berkembang biak di dalam makrofag akan masuk ke dalam kelenjar getah bening mesenterium dan memasuki peredaran darah sehingga terjadilah bakterimia pertama yang asimptomatis. Bakteri di dalam peredaran darah akan masuk ke dalam organ-organ terutama hepar dan juga sumsum tulang belakang. Selanjutnya, pelepasan bakteri dan endotoksin ke peredaran darah sehingga akan menyebabkan bakterimia kedua bakteri yang berada di hepar dan akan masuk kembali ke dalam usus kecil. Waktu inkubasi bakteri Salmonella typhi ini sekitar 12 jam sampai dengan 36 jam. Biasanya pada masa inkubasi, gejala yang akan ditimbulkan itu seperti demam,
sakit pada bagian perut, juga dapat terjadi diare.